Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaquna bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du ya teman-teman semuanya, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Rihlatut Tatarruf ya, metamorfosa radikalisme atau metamorfosa ekstremisme minat takfir ila tafjir ya. Jadi metamorfosa itu adalah proses peralihan ya dari seseorang itu tadi dari mulai mengkafirkan sampai dengan melakukan serangan ya. Gitu. Jadi ini adalah kitab yang ditulis oleh seorang apa namanya ulama Libanon, anggota Dewan Fatwa di Libanon. Jadi memang persoalan ekstremisme ini adalah persoalan yang salah satu yang menjadi problem ya, menjadi tantangan di tengah-tengah umat kita ya. Bukan hanya umat Islam sebetulnya seperti yang sudah pernah saya sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya ya, bahwa persoalan ekstremisme ini ya hampir ada di semua agama ya. Dan di Islam sendiri ini juga menjadi problem ya. Jadi problem karena uh, selain korbannya adalah umat Islam sendiri, citra Islam sebagai agama juga menjadi rusak karena perilaku segelintir orang yang ekstrim ini ya. Karena dan bahkan beberapa negara betul-betul hancur di Timur Tengah itu karena persoalan ekstremisme ini. Jadi karena itu persoalan ini adalah persoalan yang harus kita tanggulangi bersama-sama, apalagi kita sebagai pelajar, sebagai umat beragama, ya, dan orang-orang yang mempelajari agama, ya, punya tanggung jawab khusus untuk meluruskan pemikiran-pemikiran atau ideologi-ideologi yang ekstrim semacam ini, yang bertentangan dengan nilai-nilai agama itu sendiri. Ya. Mari kita buka kitabnya di halaman 54 ya. Kita di pertemuan yang ke-9 hari ini ya, kita buka di halaman 54 ya. Al-Mabhasus Salis Al-Ilaju Minat Tatarruf. Pembahasan yang ketiga ya, atau bab yang ketiga. Kita sudah membahas beberapa bab yang lalu ya. Kita sudah ada pembahasan-pembahasan. Yang pertama kita sudah membahas soal definisi, kemudian sudah membahas soal sejarah, dan kemudian kita sudah membahas soal apa namanya faktor-faktor penyebab ekstremisme itu apa, dan kemudian kita sudah membahas ciri-ciri ekstremisme itu apa, ya, indikasi indikator-indikatornya seperti apa, itu sudah kita bahas. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, ya, bab ketiga, ya. Al-Mabhasus Salis. Silahkan teman-teman buka ya kitabnya ya. Al-Mabhasus Salis. Pembahasan yang ketiga. Al-ilaju minat tatarruf. Pola penanganan ekstremisme ya, atau radikalisme atau terorisme. Pembahasan yang ketiga ini akan mengandung tiga subbab dalam bab ini, yaitu al-matlabul awal muqaddimatun fil ilaj minat tatarruf. Pembahasan yang pertama adalah pendahuluan ya, bagaimana menangani ekstremisme. Kemudian pembahasan yang kedua adalah penanganan ekstremisme al-ilaj minat tatarruf fil Qur'anil Karim ya. Menangani ekstremisme sesuai dengan perspektif Al-Quran yang mulia, ya, Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga adalah al-ilaju minat tatarruf bisunnatin nabawiyyati syarifati, ya, yaitu penanggulangan ekstremisme menggunakan sunnah Nabi, ya, gitu. Jadi di pembahasan yang ketiga ini kita akan membahas tiga hal, ya, tentang terkait dengan mukadimah, pendahuluan, kemudian bagaimana menanggulangi ekstremisme sesuai petunjuk Al-Quran, dan yang ketiga adalah bagaimana menangani persoalan ekstremisme sesuai dengan petunjuk hadis Nabi atau sunnah Nabi. Tuh. Baik, nanti
malam hari ini yang akan kita bahas adalah yang pertama dulu ya. Al-matlabul awal. Sebab yang pertama, muqaddimatun fil ilaji minat tatarruf ya. Pendahuluan yaitu terkait dengan apa namanya? Pendahuluan terkait masalah penanganan ekstremisme atau radikalisme. Inna amradut tatarruf wa ubiatuhu khatiratun jiddan. Ya. Bahwa persoalan ekstremisme itu adalah persoalan yang sangat berbahaya. Ya, kadang-kadang kita di mungkin di Indonesia belum bisa terlalu merasakan bahayanya karena belum terjadi. Banyak hal itu kita nggak bisa merasakan kalau sesuatu itu belum terjadi. Tapi bagi penulis kitab ini, seperti bagi orang seperti penulis kitab ini yang sudah hidup di negara konflik, ya, di Libanon, dan orang seperti saya yang pernah hidup di banyak negara konflik, ya, termasuk apa namanya seminggu ini di Irak, ya, kita akan tak ngerti bagaimana persoalan ini dampak mudaratnya luar biasa, ya. Pertumpahan darah dan yang jelas yang dirusak adalah keamanan, ya. Dan kalau sudah menyangkut keamanan itu adalah kebutuhan pokok manusia. Tanpa ada keamanan mau apapun nggak bisa, terkendala semuanya. Mau beraktivitas ekonomi tidak bisa karena terkendala keamanan. Mau bekerja tidak bisa, termasuk beribadah. Ibadah juga menjadi isinya apa namanya ancaman. Tidak hanya ancaman secara sosial, secara ekonomi, tapi juga nyawa. Ya. Jutaan orang sudah meninggal menjadi korban persoalan-persoalan ekstremisme ini. Jadi khotirotun jiddan. Memang persoalan ini berbahaya. Dan mungkin juga bagi teman-teman yang di Indonesia yang tiap hari menangani atau korban menjadi korban itu baru terasa ya. Kadang kalau nggak merasakan nggak bisa belum tahu ya bagaimana bahaya. Tapi kita harus sedikit-sedikit ini kita membaca tulisan dari orang yang mengalami di sana ya, sehingga kita bisa mengantisipasi agar supaya yang seperti ini jangan sampai berkembang di negara kita. Jangan tentu sudah ada ya, tapi jangan sampai membesar maksudnya ya. Wa anal ilaj majmu'ihi yata'alafu min wasailin ilmiyatin wa sulukiyatin wa ijtimaiyatin wa siyasiyatin. Kalau bicara soal pola penanganan ekstremisme, tentu kita akan bicara, kata penulis ini, persoalan dari sisi ilmiah, dari sisi kebijakan, dan dari segi sosial, dan juga dari politik. Ya. Intinya adalah ta'udu ila fahmiddin alama wa alaihi. Tetapi intinya adalah bagaimana kita ini, karena tantangan ini adalah tantangan ekstremisme yang nuansanya adalah nuansa keagamaan, membawa dalil-dalil mengatasnamakan agama, membawa dalil Al-Quran, membawa dalil hadis, maka yang perlu kita lakukan intinya adalah bagaimana kita mengembalikan pemahaman yang benar tentang agama. Atau di Indonesia sering disebut dengan solusinya ya moderasi beragama. Itu. Solusinya adalah moderasi beragama. Mengembalikan ajaran Islam ini kepada karakter aslinya. Ya, paham maksudnya ya? Mengembalikan Islam, mengembalikan ajaran agama ini kepada karakter aslinya. Karakter aslinya apa? Ya, tentu tidak ada lain. Seperti kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nggak ada yang lain. Kalau kita bicara Islam, maka petunjuk Al-Quran yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu semata-mata diturunkan sebagai rahmat kepada alam semesta. Itu. Jadi apa namanya? eh, Solusinya adalah itu. Secara garis besar, solusi menangani ekstremisme ini adalah ekstremisme beragama adalah mengembalikan agama kepada karakter aslinya, yaitu yang rahmatan lil alamin. Kemudian apa? Secara teknis adalah kam huwa azimul aud ilal yanabi il haqiqiyati wa tamasuki bimasadirit tasyri'i duna tahrifin. Ya. Kemudian tentu agar supaya kita pemahaman agamanya benar, maka kita harus kembali kepada sumber yang otentik, sumber yang asli daripada syariat ini. Ya. Tanpa ada distorsi atau
penyimpangan gitu. Fata'allumu maratibil ma'murati wa maratibil manhiyati syar'an litahashil ifrati wa tafrid wal ilajul muhim litatarrufi alladhi sababuhu al ifratu awit tafrid. Jadi memahami agama secara benar, menggunakan sumber-sumber syariat yang benar. Kan maksudnya itu begini, para kelompok-kelompok radikal ini seringkali Al-Quran itu hanya namanya saja. Ini atas nama, ini ajaran atas nama Al-Quran, ini atas nama hadis. Tapi dalam memahami agamanya tidak menggunakan metode yang benar. Maksudnya bagaimana? Misalnya ketika memahami ayat Al-Quran itu kan ada aturannya. Itu. Memahami Al-Quran itu tidak boleh sembarangan hanya dengan terjemahan tekstual. Ya. Tapi ada aturan-aturannya. Misalnya memahami Al-Quran itu harus dengan melihat ayat Al-Quran yang lain. Itu yang disebut dengan tafsirul Quran bil Quran. Ya. Memahami ayat Al-Quran itu harus menggunakan hadis Nabi. Itu yang disebut dengan tafsirul Quran bil hadis. Ya. Kenapa menggunakan hadis? Ya karena memang hadis itu kan dari Nabi dan Nabi itu adalah orang yang paling otoritatif untuk menjelaskan isi Al-Quran. Yang paling benar ketika menyampaikan isi Al-Quran, menjelaskan isi Al-Quran itu ya Nabi. Karena Nabi yang menerima wahyu dan Nabi yang menerima mandat dari Allah untuk menjelaskan isi Al-Quran. Jadi nggak mungkin kita membaca Al-Quran tapi tidak mau membaca hadis Nabi. Gitu. Nah ini seringkali orang-orang ekstrim ini tidak menggunakan aturan. Ya. Tartib. Tartib itu aturan. Marotibil ma'murat, marotibil manhiyat. Ya. Begitu juga, ya misalnya contoh, ambilnya kan kadang-kadang orang-orang ekstrim ini ambilnya hanya sepotong-sepotong. Jihad, diambil jihad doang. Dia tidak baca detailnya. Aturan jihad dalam Islam itu seperti apa. Ya, kayak gitu. Dan seterusnya. Misalnya di Islam tuh ada perang. Perang tapi untuk apa tujuannya? Gitu. Ya, dia tidak membaca sampai detail. Dia hanya mengambil Islam secara sepotong-sepotong. Padahal semua ajaran Islam ini ada aturannya. Sholat hukumnya wajib. Apakah berhenti di situ? Tidak. Kita harus belajar rukunnya sholat itu apa saja, kewajibannya sholat itu apa saja, kemudian sunnah-sunnahnya sholat itu apa saja. Kita harus. Begitu juga dengan ajaran-ajaran Islam yang lain. Jihad itu ajaran Islam. Oh, apakah berhenti di situ? Enggak. Kita harus lihat definisinya jihad itu apa. Jihad itu tata caranya seperti apa. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ajaran Islam. Tapi tata caranya seperti apa, aturannya seperti apa. Kita harus pelajari. Ya. Kalau enggak, keliru. Tadi contohnya, sholat itu wajib. Apakah sampai berhenti di situ saja? Waqimus sholah misalnya. Enggak begitu, kita harus cari lagi tata caranya sholat itu seperti apa. Harus wudhu dulu, pakaiannya harus suci. Wudhu itu caranya gimana? Harus basuh muka, harus basuh tangan, harus basuh sebagian kepala, kemudian harus basuh kaki, dan seterusnya. Semua ada aturannya. Itu. Kalau tidak ada, kalau nggak pakai aturan ya salah. Itu. Nah, seperti itu. Jadi begitu juga ketika kita melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang lain. Nah, kesalahan orang-orang ekstrim ini seringkali di situ, ya. Sehingga akhirnya orang yang berbeda langsung aja dianggap kafir, kafir ya, halal darahnya dan seterusnya. Nah, kadang orang-orang ekstrim ini di sini diterangkan tidak mampu membedakan mana ma huwa kufrun au haramun dunal kufri wa baina ma huwa haramun au mujarradu annahu makruhun dunal harami wa baina ma huwa fardu ainin au fardu kifayatin dan seterusnya. Dia tidak bisa membedakan kekafiran itu apa, konsekuensinya, tata caranya, kemudian haram itu apa, makruh itu apa, wajib itu apa. Nggak bisa membedakan. Akhirnya jadi rancu. Mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah gitu. Nah, jadi solusinya adalah yang supaya orang tidak menjadi ekstrim, solusinya adalah memahami agama secara benar. Ya. Ekstremisme itu menangani ekstremisme ini bukan dengan meninggalkan agama, tetapi dengan justru dengan mempelajari agama yang benar, memperdalam agama. Orang menjadi ekstrim itu bukan karena dia mengerti agama, tapi karena dia dangkal ilmu agamanya.
Fata'allumu ilmi din as-sofi min ahlihi as-sadiqin ma husni tatbiq wal haris min kulli ashkali tatarruf al-baghid. Ya. Jadi belajar agama yang benar dari orang-orang yang ahli, ya. Makanya penting, jadi kena di sini dari orang yang ahli itu maksudnya gimana? Harus mencari guru yang benar, yang punya sanad keilmuan yang benar, latar belakangnya jelas, ya. Sekarang kayak orang-orang ekstrim itu kan rata-rata karena dia belajar kepada guru yang salah, ya. Ber- Berdasarkan penelitian, ya, itu orang apa namanya orang-orang yang menjadi teroris itu kebanyakan adalah orang-orang yang latar belakang keilmuannya justru bukan latar belakang ilmu agama, ya. Atau contoh lah orang yang ikut HTI itu kan kebanyakan mengikuti misalnya Felix Xiao. Padahal Felix Xiao itu bukan ahli agama. Orang Islam juga baru kemarin, ya. Sementara ulama-ulama kita yang pelajari agama selama puluhan tahun justru kadang-kadang ditinggalkan. Nah, ini yang tidak benar. eh itu yang pertama. Bagaimana mempelajari agama secara benar. Yang kedua adalah nasrul haqaiq al-imaniyah shofiyatan kama waradat fi kitabillah wa kamilatan kama allamanaha Rasuluna Muhammad al-Hadi alaihi salatu wassalam. Kita juga harus menebarkan ajaran Islam ini ke keluar, ya, secara benar, secara utuh sebagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita. Ya. Maksud contohnya seperti apa? Innaha ula ilmu tatorrifina. Hafidhu ayatal adab. Wa nasu ayatan na'im. Orang-orang ekstrim itu seringkali menyampaikan apa namanya ancaman-ancaman, menyampaikan hal-hal yang mengkhawatirkan, menyampaikan ayat-ayat azab. Wa nasu ayatan na'im. Mereka sendiri melupakan ayat-ayat yang berisi kenikmatan. Itu. Kemudian doyaku wasi'an wa asaru yasiron. Orang-orang ekstrim ini seringkali mempersempit perkara yang sebetulnya perkara itu adalah perkara yang longgar. Wa asaru yasiron, mempersulit sesuatu yang sebetulnya adalah perkara mudah. Ya, tuh. Ya, contohnya begini, ya. Di paling gampang, kaidahnya mengatakan bahwa al aslu fil asya al ibahah. Segala sesuatu itu selama tidak ada larangannya maka boleh dilakukan. Itu. Itu kaidah fikih, ya. Sesuatu itu selama tidak ada larangannya maka boleh dilakukan. Dari sekian ribu makanan yang ada di dunia ini, ya, yang haram adalah anjing, daging babi, dan daging anjing misalnya, gitu ya. Maka selama tidak ada larangannya, mau makan melon, mau makan nanas, mau makan alpukat, yang zaman Nabi tidak ada, di Arab tidak ada, selama tidak dilarang maka ya boleh. Itu. Dari puluhan ribu jenis minuman, ya, yang dilarang adalah khamr. Maka yang tidak dilarang itu berarti boleh. Mau minum jus jeruk, mau minum Pocari Sweat, mau minum teh pucuk, selama tidak ada larangannya berarti boleh. Tuh. Begitu juga hal-hal yang lain. Misalnya contoh, Nabi tidak pernah melarang yang namanya kaligrafi. Di dalam masjid dipasangi kaligrafi itu tidak dilarang. Maka ya jangan dipersempit. Sekarang orang-orang Salafi Wahabi itu mengatakan kaligrafi ini adalah bid'ah. Tuh. Nggak boleh ada masjid yang ada kaligrafinya, itu bukan masjid sunnah. Misalnya itu contoh apa namanya piciknya orang-orang Salafi Wahabi. Menggunakan apa ini tasbih, ya, tasbih ataupun bukan hanya tasbih yang butiran, yang digital, hitungan yang pakai apa namanya yang dipencet itu, ya. Menurut orang-orang Salafi itu adalah haram karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Padahal kaidahnya itu selama tidak ada larangan maka hukumnya boleh. Tuh. Nah, seperti itu, ya. Ini apa namanya tantangan dari orang-orang Salafi itu seperti ini. Mereka adalah
suka mempersempit hal yang sebetulnya adalah luas, dan mereka suka apa namanya mempersulit hal yang sebetulnya mudah. Ini berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Nabi itu padahal kalau mengutus dai-dainya, Nabi selalu berpesan, yasiru wala tu'assiru, ya, permudah, jangan persulit. Basyiru wala tunafiru, beri kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Tapi sekarang kita melihat realitasnya, orang-orang ekstrim ini menggunakan nama Islam, tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi tersebut. Ya, gitu. Wa min a'zami balaya hadzal ashr ma ya'taqiduhu katsirun minal ladzina yusammuna islamiyyin anna dina huwa mujarradu lihyatin tawilatin wa aba'atin tulazimul mar'ata anna halat wa haitsu martahalat. Dan termasuk menurut penulis kitab ini, termasuk salah satu yang menjadi musibah besar hari ini adalah orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai apa namanya kelompok Islam, ya, ya. Dan tetapi mereka apa namanya menganggap, ya, atau mengkategorikan sesuatu itu dianggap sebagai Islam, ukurannya adalah hanya jenggot yang panjang. Gitu. Agama diukur dari jenggot. Gitu. Nah, ini termasuk salah satu musibah. Ya. Yang penting jenggotnya panjang kalau laki-laki, kalau perempuan yang penting pakai cadar. Dianggapnya kalau sudah seperti itu sudah selesai. Gitu. Dan kemudian yang lain-lainnya tidak mereka perhatikan. Gitu. Nah, ini menjadi musibah. Padahal Islam itu adalah agama yang sempurna dan agama yang komprehensif, syamil dan kamil. Islam itu tidak hanya mengurus hal-hal seperti itu, ya. Ini hal-hal yang sebetulnya tidak substansial, tetapi menjadi hal-hal yang dianggap sebagai harga mati. Sementara hal-hal yang penting di dalam Islam itu tidak diperhatikan. Tuh. Makanya ada suatu lembaga uh, uh, penelitian, ya, yang tiap tahun mengeluarkan hasil penelitian, namanya Islamicity Index. Silahkan Anda buka di Google, itu Islamicity Index itu ada websitenya sendiri, setiap tahun mengeluarkan penelitian terkait negara mana yang paling apa namanya yang paling baik dalam menerapkan nilai-nilai Islam. Itu ternyata malah eh, kebanyakan adalah negara-negara yang penduduknya Muslim. Sementara orang-orang Islam sendiri itu meninggalkan ajaran apa namanya ajaran Islam yang sebenarnya, gitu. Jadi ini yang terjadi. Kita kadang-kadang prihatin sekali ketika mengunjungi berbagai negara, ya, seperti negara Singapura misalnya. Negaranya mayoritas non-Muslim, agamanya Buddha, tapi negaranya bersih. Sementara di negara-negara Islam, di banyak negara lah, di Mesir, di Irak, dan lain sebagainya, agamanya Islam tapi kotornya luar biasa. Padahal yang mengajarkan an-nadzafatu minal iman itu adalah Islam. Itu soal menjaga waktu, misalnya ketepatan waktu. Di negara-negara non-Muslim, kalau janjian jam 10.00, ya jam 10.00 itu betul-betul ditepati. Sementara di negara-negara Muslim, kita sulit sekali memegang janji atau komitmen orang-orang Islam sendiri. Gitu. Nah, ini jadi persoalan. Yang seperti ini dilupakan. Sementara yang diingat hanya pokoknya yang penting jenggotnya panjang, pakai cadar. Padahal yang namanya jenggot panjang itu adalah apa namanya ada konteksnya, gitu, pada saat itu. Ya. Konteksnya adalah dulu ketika Islam dan harus membuat identitas sendiri. Ketika orang-orang pada saat itu, orang-orang yang memusuhi Islam itu memanjangkan kumis, maka Nabi mengajarkan untuk identitas yang berbedanya adalah jenggot. Ya. Kemudian untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tapi eh, apa namanya, seiring waktu, sekarang pembedaan seperti itu tidak berlaku. Ya.
Karena orang-orang Yahudi misalnya, meskipun dia orang-orang Yahudi lah ya, meskipun dia Zionis, ya sekarang jenggotnya juga panjang-panjang. Tuh. Cadar juga demikian. Ya. Yang wajib di dalam Islam itu menutup aurat. Apakah harus pakai cadar? Ya jelas tidak. Itu. Kenapa? Karena cadar itu adalah budaya yang ada pada saat itu. Kita kalau ke Timur Tengah, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen itu juga pakai cadar. Itu. Karena kenapa orang Yahudi, orang Kristen pakai cadar? Bahkan orang yang tidak beragama juga ikut pakai cadar. Orang Druze, orang Majusi, dan seterusnya itu juga pakai cadar. Karena memang cadar adalah pakaian kebudayaan mereka, pakaian tradisi mereka. Sementara ada orang tertentu yang mengatakan itu adalah wajib dalam Islam. Ya nggak ada. Dalam Islam itu kan yang penting menutup aurat. Nah, mayoritas ulama mengatakan aurat itu adalah seluruh badan perempuan. Untuk perempuan ya maksudnya. Kalau laki-laki tentu sudah jelas dari lutut sampai dengan pusar. Jadi kalau perempuan, mayoritas ulama mengatakan aurat adalah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Gitu. Jadi kalau ada orang tidak pakai cadar, ya jangan menyalah-nyalahkan. Itu adalah budaya di sana, gitu. Nah, seperti itu. Di sana itu daerahnya juga berdebu di tengah-tengah padang pasir. Ya. Laki-laki pun kalau di Timur Tengah ya pakai cadar juga, menggunakan apa ini sorban untuk melilit, menutupi mulut dan juga hidungnya. Gitu. Jangan dianggap sebagai harga mati, sementara ajaran-ajaran Islam yang substansial seringkali dilupakan. Gitu. Dianggapnya hanya Islam itu yang penting adalah jenggotnya panjang, celananya cingkrang, selesai. Padahal nggak begitu. Celana yang cingkrang itu justru nggak pernah diajarkan oleh Nabi. Gitu. Nabi dulu hanya melarang orang memakai baju di bawah mata kaki. Kenapa dilarang? Karena itu adalah simbol kesombongan. Yang dilarang bukan bajunya, tapi yang dilarang adalah kesombongannya. Karena itu ketika Abu Bakar menggunakan baju di bawah mata kaki, kata Nabi, nggak apa-apa kalau kamu niatnya bukan karena sombong. Ya, itu. Jadi selama tidak diniati sombong, mau pakai baju sepanjang apapun silahkan aja. Selama tidak diniatkan sebagai kesombongan. Justru ya, celana cingkrang ini tidak diajarkan oleh Nabi. Tidak ada riwayat Nabi pernah menggunakan celana. Nabi itu riwayatnya Nabi menggunakan jubah. Itu ada. Nabi menggunakan sarung. Itu ada. Tapi Nabi menggunakan celana. Itu tidak ada. Apalagi celana cingkrang. Justru yang terjadi, kalau ada orang menggunakan celana cingkrang, kemudian dalam hatinya dia merasa paling mulia, lebih mulia dari muslim yang lain, dia yang kena pasal kesombongan itu. Gitu. Maksiat justru di situ. Terjadi di situ ketika dia memakai celana cingkrang, kemudian merasa lebih utama dari muslim yang lain. Adifu ila dzalika ma kasrul hadisi an mundu muddatin laysat bil qasirati min isti'mali lafzil bid'ati, ya. Selain itu kita melihat fenomena hari ini, ya. Orang kayak wiridan mengulang-ulang terus kalimat bid'ah. Pokoknya doa setelah sholat, zikir setelah sholat itu bid'ah. Pokoknya pakai tasbih itu bid'ah. Pokoknya maulid Nabi itu bid'ah. Seterusnya terus saja semuanya dianggap sebagai bid'ah. Itu. Nah, ini penyakit di tengah-tengah masyarakat kita. Gitu. Yang penyakit ini sumbernya adalah dari kelompok ekstrim Salafi Wahabi. Bahkan bukan hanya cukup di bid'ah, ya, kadang akhirnya apa namanya naik level ke berikutnya, yaitu bukan hanya istilahnya bid'ah ini tabdiyah, ya, membid'ahkan, tapi juga akhirnya naik ke level berikutnya yaitu tadlil, menyesatkan, tasyrik, memusyrikan, sampai kemudian di sini ditulis hatta goda al hukmu bitakfir, sampai akhirnya adalah mengkafirkan. Nah, kalau sudah mengkafirkan, seringkali kemudian tahapan berikutnya adalah menghalalkan darah orang lain. Gitu. Zid ala dzalik annahum kafarul muslimin li mujarradi qasdi ziyarati qabri nabi. Misalnya mengkafirkan hanya karena orang ziarah ke kuburan Nabi misalnya. Dan seterusnya.
Padahal semua yang dilakukan oleh umat Islam ini yang sudah berjalan ribuan tahun, itu semua ada dalilnya semua. Tuh. Tapi orang-orang ekstrim ini tidak mau menghormati pendapat orang lain. Termasuk yang tawasul dikafirkan. Padahal para sahabat ini juga dulu melakukan tawasul. Tabarukan itu juga dikafirkan. Padahal dalilnya di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tabaruk itu ada dalilnya. Semuanya ada dalilnya. Kita sudah pernah membahas ya dalam kajian ini satu kitab yang judulnya adalah Mafahim Yajib Antusohah. Ya. Pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan. Nah, kemudian wal i'tina bil manahij tarbawiyati eh, ala thariqati ahli sunnati wal jamaah. Sebetulnya secara paling mudah sebetulnya kalau kita mau terhindar dari pemikiran-pemikiran yang ekstrim, itu kita harus mengikuti akidah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu yang dibawa oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Ini adalah ideologi yang paling moderat di dalam Islam dan yang paling mayoritas, paling banyak di dunia ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Meskipun akidah Asy'ari Maturidi ini oleh kelompok-kelompok ekstrem juga dianggap sebagai bid'ah. Ya, gitu ya. Kemudian berikutnya apa? Pola penanganan ekstremisme lagi yaitu al-ihtimam bil bimuraqabatil matbu'ati wal mansurat. Ya, kita juga harus memperhatikan apa namanya eh, publikasi dan materi-materi yang dicetak juga harus dimonitoring. Wa tasaddi likulli mutasyaddiqin mutatarrifin wa kashfi zaifihi bidalili wal hujjati wal burhani alal mala'i. Dan juga harus melakukan yang disebut dengan kontra narasi, tasoddi, ya, kontra. Kemudian kontra ini apa? Ya jelaskan penyimpangan-penyimpangannya orang-orang ekstrem itu seperti apa. Ini adalah tanggung jawab kita ya. Sampaikan penyimpangan-penyimpangan yang semacam itu. Tentu dengan hujah dan juga apa namanya dalil yang kuat. Gitu. Wa adami fathil majali lil fikril mutatarrifi liyabusa sumumahu fil madarisi wal jami'at. Kita juga harus membatasi ruang mereka untuk melakukan doktrinasi, baik itu di sekolah-sekolah, fil madaris, wal jami'at, di kampus-kampus, wal masajid, di masjid-masjid, wal musollayat. Ya. Intinya adalah membatasi ruang gerak mereka di majalah, kutub, televisinya, idaat, radio, ya, di internet. Jangan sampai mereka berlindung di bawah asas kebebasan berpikir. Ya. Kadang-kadang mereka ini kan menolak demokrasi, ya. Tapi di sisi lain mereka sendiri menikmati demokrasi itu karena ada kebebasan. Tapi di sini rekomendasinya ya dari penulis kitab ini adalah pemerintah justru harus membatasi ruang gerak mereka. Itu di sekolah-sekolah harus diawasi ya. Jangan sampai dikemasukan rohis-rohis ya. Itu seringkali kadang-kadang masuknya lewat rohis, makanya sampai pernah terjadi kasus-kasus pelaku teror itu adalah anak-anak SMA. Dia kena doktrin itu ya di rohis-rohis sekolah, wal jamiat dan kampus-kampus. Seringkali ekstremisme ini, kelompok-kelompok radikal ini berkembang di kampus-kampus dan bahkan bukan kampus Islam tapi kampus-kampus umum ya. Di IPB, di ITB, di Undip, di ITS, di UNER ya. Sering berkembangnya justru di kampus-kampus umum sampai banyak yang menjadi pelaku teror ya. Nah, kemudian wal masajid, masjid-masjid juga harus dijaga gitu. Jangan sampai lalai kemudian diambil alih oleh kelompok-kelompok semacam ini. Gitu. Wal majalat, wal kutub, buku-buku, ya. Televisi, ya sekarang di televisi, idaat, radio, ini kan ada radio Roja, ada televisi Roja, ya. Dan radio televisi Wahabi yang lain, Salafi Wahabi yang lain. Ini harusnya oleh pemerintah dibatasi ruang geraknya. Wa mawaqi'il internet, ya, dan juga
situs-situs internet, ya, media sosial juga demikian. Itu. Nah ini kalau kita ini apa namanya rekomendasi lah, saran dari beliau kalau kita mau menangani persoalan masalah ini, menangani ekstremisme itu ya harus dibatasi ruang gerak mereka. Kenapa harus seperti itu? Wahada huwa sabilun li tahqiqil amni thaqafi wal ijtima'i li abna'ina wa mujtama'ati. Karena ini adalah jalan yang harus kita tempuh demi keamanan masyarakat kita. Jangan sampai masyarakat kita menjadi korban doktrinasi seperti ini. Kadang-kadang sudah banyak kasus anak mengkafirkan orang tuanya karena terdoktrin hal-hal semacam ini. Itu. Nah, itu harus dibatasi ruang gerak mereka agar supaya keluarga kita, masyarakat kita tidak menjadi korban doktrinasi semacam ini. Seperti yang dulu dilakukan oleh sahabat Khalifah Umar bin Khattab yang di sini dikutip. Fahada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul man lam yatafaqqah fala yatjar fi suqina. Fala jadi siapapun yang tidak ngerti hukum fikih kata Umar, maka dia tidak boleh berdagang di pasar kami. Jadi supaya muamalah ini sah dulu zamannya Umar, kalau orang mau berdagang dia harus mengerti dulu hukum Islam tentang dagang supaya benar. Kalau yang nggak ngerti hukumnya jangan dagang di sini. Nah demikian juga kita panggung-panggung, mimbar-mimbar khutbah, mimbar-mimbar dakwah itu harus diduduki oleh orang yang punya kapasitas. Kalau yang nggak punya kapasitas ya nggak boleh naik ke panggung. Orang artis baru hijrah, kemudian langsung ceramah. Mualaf seperti Felix Yao langsung ceramah, nyala-nyalain orang, ya, oh, ngafir-ngafirkan umat Islam dan seterusnya. Ini jadi persoalan. Nah, jangan sampai atas nama kebebasan berpikir, atas nama kebebasan berekspresi, hal yang seperti itu dibebaskan, gitu. Sehingga masyarakat kita yang menjadi korban, itu, itu ya. Wal khilafu ma'a ashabil fikril mutatarrif al-hadam laisa habisyan fil usul. Innama huwa jauhariyun fil usul. Ya. Dan ketika kita melakukan menangani persoalan ekstremisme ini, nggak boleh hanya di permukaan saja, tapi betul-betul harus sampai ke persoalan intinya, persoalan hulu. Ya. Jangan sampai hanya slogan-slogan saja. Misalnya saya Islam rahmatullahi alamin, misalnya, jangan hanya slogan seperti itu, tapi juga harus mematahkan hujah-hujah atau argumentasi-argumentasi yang dibangun oleh orang-orang ekstrim ini sampai ke hulu. Dan nggak bisa orang menangani ekstremisme ini hanya dengan menangkap orang yang melakukan terorisme. Tapi jauh dari itu, apa yang membuat orang menjadi pelaku teror? Ya ideologi, ideologi Salafi Wahabi itu. Jadi bukan hanya pelakunya yang harus ditangkap. Ideologi Salafi Wahabi ini juga nggak boleh berkembang. Karena kalau ideologi Salafi ini berkembang, mau sebanyak apapun orang ditangkap, akan selalu ada, ya, orang yang jadi teroris-teroris lagi. Karena apa? Ideologinya masih dibiarkan berkembang. Meracuni satu orang ditangkap, meracuni orang yang lain. Satu orang apa namanya dihukum akan menemukan korban yang baru. Jadi dari mulai ideologinya harus sudah ditanggulangi dari hulu, jangan hanya menangani persoalan ini di hilir. Gitu. Innal muslimina yuriduna an yafhamu dina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atamu taslim kama fahimahu sahabah al-kiram. Umat Islam ini pengen sekali belajar tentang agama. Kita lihat orang semangat beragama sudah luar biasa. Banyak orang di Indonesia, dimanapun lah, di berbagai negara juga demikian. Termasuk di Indonesia, orang Indonesia ini termasuk negara yang kecenderungan beragamanya paling tinggi. Ya. Orang ingin belajar Islam. Dan ingin mereka ini sebetulnya ketika mereka belajar Islam, dia ingin menjadi orang yang benar. Gitu. Ingin menjadi pemeluk agama yang benar. Sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
dan sebagaimana dipahami oleh para sahabat dan sebagaimana dipahami oleh para ulama kita, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, dan para imam-imam yang lain. Mereka tidak ingin ketika mereka masuk Islam ketemunya dengan FPI, rusak akhirnya. Ketemunya dengan HTI, ketemunya dengan ISIS, ketemunya dengan Al-Qaeda, ketemunya dengan Salafi Wahabi, ketemunya dengan LDII. Akhirnya bukan kebaikan yang terjadi, malah akhirnya membenci yang lain dan bahkan eh, apa namanya bukan hanya membenci, bahkan bisa sampai membahayakan orang lain, mengancam nyawa orang lain. Karena itu kita harus sampaikan agama ini yang benar. Tuh. Dan kita harus bentengi mereka, masyarakat kita, keluarga kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang itu. Tuh. Kita harus selamatkan mereka jangan sampai menjadi korban-korban yang lain. Tuh. Eh, wa inna khatara haula al-mutasaddiqin al-muta'alimina asyaddu 'alal islami min khataril kufaril mu'linin bal rubbama kanu adawatun lahum fi katsirin minal ahya. Ketahuilah kata penulis kitab ini, kata penulis kitab ini, ketahuilah bahwa bahaya orang Islam yang radikal itu lebih besar daripada orang-orang kafir yang nyata-nyata terang-terangan kafir. Tuh. Kenapa? Kalau orang kafir melakukan kekafirannya, ya biasa saja, ya sudah, memang memang dia orang kafir. Tapi ketika ada orang mengatasnamakan Islam, saya jamaah Islamiyah, saya jamaah khilafah ini mau menerapkan Islam, saya membela Islam dan seterusnya. Perilaku yang dicontohkan adalah perilaku yang biadab, itu, yang menyakiti masyarakat, yang menyakiti apa namanya manusia, maka itu yang rusak adalah nama Islam itu sendiri. Jadi bahayanya orang radikal ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Ya. Atau dalam peribahasa Arab yang lain itu dikatakan al-aduwul aqil khairun min sodiqin jahil. Al-aduwul aqil khairun minas sodiqil jahil. Musuh yang cerdas itu lebih baik daripada teman yang bodoh. Nah, orang-orang ekstrim ini rata-rata orang-orang yang bodoh. Dia mungkin semangatnya sebetulnya ingin membela Islam, tapi caranya salah. Sehingga Islam sendiri yang menjadi korban. Ya. Bal rubbama kanu adawatun lahu fi katsirin minal. Dan kadang-kadang kelompok radikal itu sebetulnya adalah alat-alatnya orang kafir untuk merusak Islam. Dan ini memang betul-betul nyata. Saya sudah pernah sampaikan lah, ya, argumentasinya bahwa kayak ISIS itu sama sekali itu bukan dari Islam, itu bentukannya Amerika. Sampai sekarang ISIS ini belum pernah nyerang Israel. Kenapa? Yang jadi pertanyaan adalah kenapa? Sementara untuk apa namanya eh, kalau ngebom masjid, ya, membunuh para ulama itu sudah tiap hari mereka lakukan. Yang mecah belah Islam ini sudah mereka lakukan setiap hari. Merusak citra Islam itu sudah mereka lakukan tiap hari. Mana ada Islam mencontohkan perbuatan-perbuatan menyembelih orang misalnya di muka publik, ya, memutilasi dan seterusnya. Itu bukan perilaku orang Islam. Bisa jadi mereka adalah alat-alat orang-orang yang tidak senang dengan Islam untuk merusak citra Islam. Karena itu orang Islam sendiri jangan gampang ketipu. Gitu. Seperti Salafi Wahabi itu alatnya Inggris sebetulnya untuk memecah belah umat Islam pada zaman Turki Utsmani, pada zaman kekhilafahan Utsmani, zaman dinasti Utsmani. Gimana caranya memecah belah orang Islam? Diciptakanlah oleh Wahabi, diciptakanlah oleh Inggris itu Wahabi. Itu diajarin ini itu bid'ah, ini kafir, ini dan seterusnya. Ya itu yang terjadi sampai dan itu diakui kan oleh Raja Arab Saudi bahwa selama bertahun-tahun Arab Saudi menyebarkan Wahabi itu atas perintah dari Barat. Itu bukan karena Barat ini apa namanya ingin memurnikan Islam, bukan itu. Barat sengaja ingin merusak Islam dengan diciptakan Salafi Wahabi ini. Ya. Dan sekarang terbukti dengan adanya Salafi Wahabi itu efektif untuk memecah belah Islam. Ya, kita harus lawan
Salafi Wahabi ini nggak boleh berkembang. Masa Islam mau digambarkan dengan uh, pemikiran sempit Salafi Wahabi ini yang sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit kafir. Ya. Akhirnya orang menjadi benci, ya, tidak suka dengan Islam karena cenderung mempersulit kehidupan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian, eh, nah ini diulangi lagi oleh beliau di sini. Secara garis besar apa dari poin-poin yang sudah disampaikan di atas? Yang pertama, pola penanggulangan ekstremisme ini pertama adalah kita harus kasfu astarihim. Yang pertama, ya, membuka kedok mereka. Kedok mereka tuh seperti apa? Kekeliruan-kekeliruan mereka itu seperti apa? Dari berbagai segi, ya. Misalnya dari segi keagamaan, ternyata mereka ini memahami Al-Quran secara keliru. Bukan Al-Qurannya yang salah, tapi tafsirnya yang salah. Tafsir mereka yang salah. Mereka ternyata banyak menafsiri Al-Quran sesuai dengan nafsunya sendiri. Mereka ternyata banyak menggunakan hadis-hadis doif, bahkan hadis-hadis palsu misalnya. Yang kedua adalah tajriduhum min aqniatihim. Jadi apa namanya? Termasuk juga gini ya, termasuk kepentingan-kepentingan yang mereka usung. Misalnya begini, tadi saya sudah contohkan misalnya ISIS. ISIS itu apa namanya? Nyata-nyata merusak Islam, tapi ternyata dari keberadaan ISIS ini, misalnya yang diuntungkan itu siapa? Yang dirugikan itu siapa? Yang dirugikan jelas Islam. Jadi korban, nama baik Islam juga menjadi hancur. Yang kedua, yang diuntungkan oleh keberadaan ISIS ini siapa? Israel, jelas. ISIS ini bahkan memusuhi musuh-musuhnya Israel. Contoh, ISIS itu ikut menyerang Hamas. Padahal Hamas ini yang berjuang memerdekakan Palestina. Gitu. Sehingga apa? Betul-betul yang diuntungkan dengan keberadaan ISIS ini ya Israel. Sehingga dari situ kita bisa mengambil kesimpulan yang menciptakan ISIS ini siapa, yang merawat ISIS ini siapa? Ya Israel dan Amerika, nggak ada yang lain. Sama seperti FPI di Indonesia. FPI itu kira-kira gerakan agama atau politik? Itu murni politik, nggak ada agamanya sama sekali. Ya. Eh, Citra Islam jadi rusak karena Islam identik dengan mukul-mukul orang. Ya. Sama sekali tidak menggunakan cara-cara yang beradab. Ya. Padahal ada jutaan umat Islam di Indonesia itu menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan apa? Dengan mengajar seperti ini. Ini juga amar ma'ruf nahi mungkar. Menciptakan generasi yang mengerti hukum, mana yang baik, yang ma'ruf, dan mana yang mungkar yang harus dijauhi. Ini juga ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan cara yang terhormat, bukan dengan cara mukul-mukul orang di jalanan, menggunakan jubah, kemudian nggak mau pakai helm. Walah, jadi Islam itu dianggap sebagai agama yang barbar, agama preman. Ya. Nah, kemudian FPI ini jelas merusak Islam. Kemudian, kenapa disebut sebagai gerakan politik? Karena semua presiden yang ada di Indonesia ini itu dicaci maki oleh Imam FPI dengan kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh seorang Muslim, tetapi dia mengklaim sebagai imam besar umat Islam. Ya. Katanya Bung Karno, Pancasilanya ada di pantat, misalnya. Gus Dur disebut buta mata, buta hati. Jokowi misalnya disebut Jokodok dan seterusnya. Pertanyaannya satu aja, apakah orang ini pernah mengkritik Soeharto? Atau nggak usah Soeharto, anaknya Soeharto. Nggak usah anaknya Soeharto, menantunya Soeharto. Apakah pernah mengkritik Orde Baru yang sedemikian panjang kekuasaannya dan kezolimannya yang luar biasa? Apakah pernah mereka mengkritik itu? Nggak pernah. Kenapa? Karena mereka diciptakan oleh Orde Baru. FPI ini kelompok yang diciptakan oleh
Soeharto itu sebagai mainan mereka, alat politiknya Soeharto dengan atas nama Islam. Ya, kita harus mengerti supaya kita tidak mudah terombang-ambing ikut arus. Ya, itu. Kita harus ngerti semacam ISIS ini ciptaan siapa, FPI itu ciptaan siapa, dan seterusnya. Jangan, jangan asal namanya Islam kemudian dianggap baik. Nggak semuanya. Yang ketiga adalah iqamatul hujaj as-satiyah. Apa namanya menyampaikan hujah yang benar. Keempat, bayan butlan lumayan zabuna ilaihi. Fasadu mumarasatim al-mustanidati ila afkarihimus sauda. Menjelaskan kekeliruan-kekeliruan mereka. Wahuna yabruzu biwuduhin daurul ulama wal masyayikhi wal du'ati wal asatidati wal dakatiratil mu'tadilina alladzina hum khattul muwajahatil awal wa khattud difa'il aqwa alladzi fi hali suqutihi yusbihu tariq amama haula'il mutatarrifina mu'abbada. Wahuna yabruzu biwuduhin. Jadi disinilah kita bisa melihat dengan jelas bagaimana pentingnya peran ulama, para kiai, masyayikh, para dai, para ustadz, para doktor yang moderat, yang berada di front terdepan melawan ekstremisme beragama. Bukan polisi yang di garis depan, bukan TNI yang di garis depan, tapi adalah para ulama, para kiai, para asatidz, para doktor, akademisi yang moderat, yang melawan ideologi-ideologi yang ekstrim. Kalau TNI itu dilatihnya menggunakan senjata. Kalau mereka udah angkat senjata itu dihadapi TNI. Tapi selama masih ada pada tataran pemikiran ideologi, ini adalah peran kita semua sebagai pelajar Islam. Gitu. Kama la yakhfa daurul jihad wasulutat ar-rasmiyah. Sebagaimana juga di sini pentingnya peran pemerintah dalam membatasi ruang gerak mereka. Harusnya pemerintah ini tidak boleh membiarkan mereka berkembang bebas. Gitu. Pemerintah yang punya kebijakan. Gitu. Kalau ada pengajian-pengajian yang mengatakan bahwa NKRI ini kafir dan seterusnya, itu seharusnya pemerintah yang bergerak membatasi ruang gerak mereka. Kalau adu argumentasi itu tugasnya ulama, tapi kebijakan politik ya, membatasi ruang gerak mereka itu adalah tugasnya pemerintah. Tuh. Pemerintah harusnya nggak boleh membiarkan HTI berkembang menyebarkan doktrin bahwa ini adalah negara kafir. Nggak boleh terus-terusan begitu. Bahwa para ulama itu adalah para ulama-ulama yang moderat itu adalah ahli bid'ah misalnya nggak boleh diterus-teruskan seperti itu. Nah, itu yang bisa membatasi ruang gerak mereka itu ya para pemerintah nggak boleh misalnya jangan berikan izin ketika mereka akan melakukan doktrinasi. Tuh. Jangan diberikan izin ketika mereka mendirikan ormas-ormas yang baru. Harusnya akun-akun mereka di media sosial itu harusnya di take down oleh pemerintah. Itu kewenangannya pemerintah pada tataran kebijakan. Ya. Keputusan itu ada di tangan pemerintah. Kalau dakwah, argumentasi itu di wewenangnya para ulama. Tuh. Apakah itu melanggar kebebasan? Jangan hanya berpikir kebebasannya mereka, tapi juga ada ratusan juta orang yang harus diselamatkan. Itu dari potensi korban-korban doktrinasi semacam ini. Jadi pemerintah harus tegas mestinya membatasi ruang gerak. Wasabaqalana bayan an-nasabat tatarrufi laisa syai'an wahidan. Fa asbabuhu muta'addidatun wa hunaka asbabun nafsiyatun wa istima'iyatun wa tarikhiyatun wa siyasiyatun lakinnaha takunu ahyanan mutasyabikatan wa mutadakhilatan. Fala yanbaghi an nuqassiru fi mu'alajati sababin wa natruku akhar. Jadi intinya sebagaimana yang disampaikan sebelumnya juga ya, bahwa faktor ekstremisme itu tidak tunggal, bukan satu hal saja yang menyebabkan ekstrim, tapi ada beberapa sebab. Ya. Ada sebab yang personal, ada persoalan eh, sosial,
ada persoalan sejarah, persoalan politik, persoalan ekonomi. Jadi ini ketika kita menanggulangi persoalan ekstremisme itu juga sebetulnya harus menyeluruh ya. Tuh. Bukan hanya satu hal saja sementara kita melupakan hal yang lain. Ya misalnya contohnya begini, orang-orang menjadi ekstrem itu salah satunya adalah ketidakpuasan ya, kepada sistem hukum yang ada. Gitu. Misalnya ketika korupsi itu merajalela di negeri ini, di Indonesia, maka orang akan berpikir ini adalah akibat sistem yang ada sekarang, akhirnya korupsi di mana-mana. Karena itu persoalan korupsi ini juga persoalan yang perlu ditanggulangi. Kalau kita mau menangani ini persoalan ini secara menyeluruh. Tuh. Ya, apa namanya? Persoalan ketidakadilan misalnya. Ada banyak persoalan. Sehingga ini harus berjalan bersama-sama. Tuh. Satu sisi para tokoh agama berperan untuk meluruskan ideologi-ideologi yang menyimpang, tapi pemerintah juga berkewajiban untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Jangan sampai memancing orang untuk melawan negara. Karena di negara-negara yang kacau, maka ideologi-ideologi semacam ini akan mudah berkembang. Ya. Nggak usah negara yang kacau lah, ada wilayah satu yang perang, maka dengan gampang orang-orang ekstrim akan datang ke sana. Seperti di Ambon dulu, di Poso, di Sampit, di banyak tempat. Ketika terjadi perang, gampang ekstremisme ini berkembang. Jadi tugas pemerintah adalah eh, memberikan ruang, memberikan lingkungan yang apa namanya, jangan sampai membuat satu lingkungan yang membuat mereka itu tumbuh subur. Innal iltizam ad-dini as-sahih halun lil asabiyati dzamimati. Berpegang teguh pada agama yang benar itu adalah solusi bagi fanatisme yang tercela. Gitu ya. Wa bina'an ala kulli ma taqaddama najidu anna hunaka da'un wa dawa'un. Dari pemaparan-pemaparan sebelumnya kita sudah bisa mengidentifikasi mana penyakitnya dan mana obatnya, mana yang sakit dan mana dokternya. Gitu. Ada buat tatoruf. Penyakitnya adalah radikalisme. Wadawa'u huwa tawassut wal i'tidal. Penyakitnya adalah radikalisme dan obatnya adalah sikap yang moderat dan wasatiyah, i'tidal. Persoalannya adalah salafi wahabi. Solusinya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Asy'ariyah maturidiyah. Wal maridu huwa tatorruf. Wal maridu huwal mutatorrif. Yang sakit itu adalah orang yang radikal. Wat tabib huwal muallim. Dan dokternya adalah para ulama, para pengajar, para murabi yang menunjukkan jalan yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW yang menerapkan makarimal akhlak dan kemudian juga adalah sifat yang rahmatan lil alamin. Itu ya. Baik, teman-teman, saya kira itu ya untuk hari ini. Jadi ini adalah apa namanya satu bagian dari bab yang ketiga ya, bab soal bagaimana kita menanggulangi radikalisme. Bagian pertamanya adalah pendahuluan seperti yang tadi disampaikan ya. Intinya adalah bahwa persoalan ekstremisme beragama ini karena memang lahir dari pemahaman agama yang keliru, maka solusinya adalah memberikan pemahaman agama yang benar. Para dai, para ulama yang moderat harus aktif berdakwah, menyampaikan agama yang benar, agar supaya ruang-ruang publik kita bukan diisi oleh mereka. Di sisi lain, pemerintah juga harus membatasi ruang gerak mereka. Jangan semua dibebaskan. Mereka mengelola televisi, mereka mengelola radio, mereka mengelola media sosial, dan seterusnya sehingga menimbulkan banyak korban dari masyarakat umum. Gitu ya. Seperti itu, saya kira teman-teman semuanya di hari Rabu yang akan datang, insya Allah kita akan membahas soal bagaimana penanganan radikalisme ini menurut Al-Quran, dan nanti di hari Rabu di minggu berikutnya lagi kita akan membahas soal bagaimana menangani radikalisme ini sesuai petunjuk hadis Nabi. Gitu.
gitu ya. Eh, Silahkan kalau ada teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu ya, apakah ada pertanyaan atau tanggapan silahkan. Ini ada yang di kolom chat. Bagaimana upaya tindakan paling efektif dari kita, yang mana kita hanya sebagai rakyat biasa yang ingin membantu menanggulangi atau mengatasi tindakan ekstremisme dari kelompok-kelompok tersebut. Ya itu tadi yang seperti saya sampaikan. Sebetulnya kita masyarakat biasa betul, tapi kita ini adalah para pelajar agama. Mungkin belum layak menyandang gelar ulama, ya, tetapi kita sedikit banyak karena kita belajar agama, kita sedikit banyak mengerti tentang agama yang benar itu seperti apa. Dan ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Kita sampaikan ajaran Islam ini yang benar. Solusinya begitu. Solusinya kita menyampaikan ajaran Islam yang benar. Tuh. Yang bisa kita lakukan adalah hal tersebut. Ya. Di samping kita juga harus meluruskan tema-tema tertentu yang menjadi penyimpangan mereka. Tuh. Misalnya soal khilafah, kita harus pelajari, benar nggak sih khilafah itu ajaran Islam? Ternyata kan bukan. Khilafah ini bukan ajaran Islam. Jangankan dianggap sebagai ajaran Islam. Kosakata khilafah aja nggak ada. Di Al-Quran nggak ada. Ya. Yang ada kan kata-kata khalifah dan kholaif. Yang itu sama sekali tidak merujuk pada sistem politik tertentu. Kalau ajaran khilafah itu adalah ajaran Islam, sudah jelas dulu para sahabat ketika Nabi wafat pasti menerapkan khilafah. Tapi nyatanya kan dulu sahabat kebingungan. Sampai Nabi wafat hari Senin baru dimakamkan hari Rabu. Karena orang masih membahas bagaimana sistem politik setelah Nabi wafat. Gitu ya. Jadi khilafah itu bukan ajaran Islam. Islam ini tidak mewajibkan satu sistem tertentu. Islam itu pokoknya memberikan arahan apapun sistem apapun selama mendatangkan kemaslahatan itulah yang diterapkan. Itu. Nah, seperti itu ya. Tema jihad misalnya, benar nggak sih jihad itu bom bunuh diri misalnya? Tuh. Kita harus luruskan tema-tema yang seperti ini. Ini adalah kontribusi yang bisa kita lakukan ya. Kalau misalnya di lingkungan kita di kampus ada orang-orang HTI yang apa namanya melakukan gerakan di sana, ya kita lawan gitu. Kita harus jelaskan kepada para teman-teman mahasiswa yang lain. Oh itu ada kajian, itu adalah kajiannya HTI. Awas jangan sampai apa namanya menjadi korban gitu ya. Kalau perlu di forum-forum mereka ya kita lakukan perdebatan. Kita lakukan apa namanya kita sampaikan hujah itu soal cinta tanah air misalnya. Benar nggak sih cinta tanah air itu adalah ajaran Islam? Kita sampaikan bagaimana Nabi Ibrahim dulu berdoa untuk tanah airnya. Gitu. Rabbi al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarati dan ila akhiril ayah gitu. Kemudian bagaimana Nabi dulu apa namanya berdoa agar supaya apa namanya diberikan kecintaan kepada Madinah sebagai tanah kelahirannya sebagaimana beliau mencintai Mekah ya. Kemudian Nabi ini kalau bepergian selalu ketika akan mendekati kota Madinah, Nabi dengan antusias ya menunjukkan kebahagiaannya kepada tanah airnya. Jadi ini apa namanya itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan. Kita sampaikan. Jadi kita punya ilmu tidak boleh eh, orang-orang yang punya ilmu ini tidak boleh diam. Ya. Harus menyampaikan ajaran Islam yang benar kepada masyarakat kita supaya ajaran Islam yang benar ini tersampaikan. Dan kemudian persoalan khusus untuk tema-tema tertentu seperti tadi, kita harus sampaikan juga luruskan apa yang selama ini dibelokkan oleh kelompok-kelompok radikal ini. Itu saya kira hal yang bisa kita lakukan untuk membatasi ruang gerak. Kan ulama-ulama di seluruh dunia hari ini juga sama, semuanya ulama seluruh dunia pernah kumpul kan di judge-nya dan kemudian kesimpulannya apa? Tantangan Islam hari ini tuh Salafi Wahabi ini jadi penyakit di dalam Islam harus dibersihkan karena itulah yang membuat Islam itu menjadi rusak gitu karena ideologi Salafi Wahabi ini dan Salafi Wahabi itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah teroris semua akidahnya adalah Salafi Wahabi. Nah, seperti juga yang lain-lain. Baik.
Kemudian ada lagi, apakah orang-orang seperti Fatih Karim, Felix Xiao, Ismail Yusanto, dan DKK itu punya potensi untuk jadi moderat? Nah, ya kalau soal potensi sih ya ada aja. Hidayah sih bisa saja datang. Tapi yang jadi prioritas utama kita sehari ini kan menyelamatkan masyarakat dari racun ideologi mereka. Gitu. Betul. Yang utama adalah itu. Ya. Apakah orang seperti Felixio bisa tobat? Bisa aja. Sudah banyak kelompok-kelompok pimpinan-pimpinan kelompok teroris radikal yang tobat itu juga banyak. Ya. Di Mesir itu ada tokoh pendiri pendiri Al-Jamaah Al-Islamiyah itu dulunya kelompok teror kemudian tobat itu juga ada. Ada namanya Syekh Muhanna di Mesir itu juga dulu salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin itu juga tobat dan banyak ulama-ulama yang lain, tokoh-tokoh yang lain lah maksud saya itu setelah belajar Islam yang benar kemudian dia tobat. Tokoh-tokoh kita di Indonesia juga begitu. Ada Buya Hamka dulu sempat keras, Buya Syafi'i Ma'arif dulu juga sempat keras. Itu tokoh-tokoh Muhammadiyah. Tapi kemudian setelah Buya Hamka sendiri cerita dulu saya waktu bacaan saya masih hanya satu buku, pemikiran saya sangat kaku. Tapi kemudian ketika saya mulai membaca banyak buku, ya, saya jadi lebih menghormati perbedaan. Gitu. Buya Hamka itu dulu apa namanya? eh Buya Hamka dulu juga sangat keras ya. Buya Syafi'i Ma'arif juga dulu pernah ikut Ikhwanul Muslimin, tapi kemudian setelah ya ilmunya semakin bertambah, dia sadar bahwa itu adalah keliru. Seperti juga sekarang di Indonesia ada tokoh-tokoh kelompok teror Al-Jamaah Al-Islamiyah atau JI itu juga banyak yang kemudian setelah baca buku lagi menambah wawasan, terbuka pemikirannya dan kemudian tobat ya. Ada yang seperti itu ya. Meskipun yang susah berubah juga ada. Kadang-kadang bukan masalah, kalau nggak berubah itu bukan masalah kebenaran, tapi ada kepentingan-kepentingan yang lain gitu ya. Kadang-kadang mungkin kalau tobat takut kehilangan pengikut, kalau tobat takut kehilangan apa namanya sumber ekonomi misalnya, ada juga yang seperti itu. Eh, ya kalau soal tobat itu ya kembali lagi ke persoalan hidayah. Ya. Tapi tugas kita ya menyampaikan kebenaran. Kita kan menyampaikan kebenaran ini untuk tokoh-tokoh, untuk para pengikutnya dan juga untuk tokoh-tokohnya. Ya. Bagaimana kita menyelamatkan agar supaya apa namanya masyarakat yang umum yang belum terkena ideologi semacam ini bisa sadar. Ya. Dan kemudian yang sudah terlanjur kena, ya harapan kita mereka bisa berubah. Orang dari kafir ke Islam aja bisa, ya. Apalagi ini. Insya Allah kalau kalau apa namanya kalau ada hidayah pasti bisa lah. Saya kebetulan juga mendampingi ya, mendampingi banyak orang yang tadinya di LDI. Kemudian akhirnya mereka keluar secara berbondong-bondong dari LDI. Ya. Ada nama forumnya namanya FPHW, Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah, FPHW. Itu isinya adalah mantan-mantan LDII, bahkan di antara sebagiannya itu adalah dulunya pimpinan LDII dan ideolog LDII. Gitu. Ya bisa saja nanti kalau misalnya Felix Yao dapat hidayah, bisa saja. Seperti tokoh-tokoh JI, seperti para Wijayanto itu aja bisa berubah ya, dan seterusnya itu. Jadi orang itu selama masih terbuka terhadap kebenaran dan kemudian dia mau menambah ilmu ya, saya kira akan ketemu dengan kebenaran itu. Yang keliru adalah ketika menganggap bahwa apa yang diketahui sekarang itu adalah sudah sesuatu yang absolut sehingga menutup ruang untuk kebenaran-kebenaran eh, yang ada gitu ya. Tuh. Kalau kalau soal agen asing ya memang apa namanya mereka ini sebetulnya secara sadar maupun tidak sadar itu ya bergerak untuk agenda asing. Ya sekarang HTI lah. HTI ini seperti Felix Yao.
tadi yang disebut di dalam pertanyaan Fatih Karim dan yang lain-lain. Mereka apakah tidak sadar gitu bahwa pusatnya HTI itu bukan di negara Islam. Pusatnya HTI dunia itu justru ada di Inggris. Dan dulu HTI ini diciptakan oleh Inggris. HT ya, Hizbut Tahrir itu dulu diciptakan oleh Inggris untuk memecah belah persatuan umat Islam pada saat eh, memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Karena pendirinya Hizbut Tahrir itu namanya Taqiyuddin An-Nabhani. Itu adalah orang yang ketika Palestina dijajah oleh Israel, dia adalah orang yang keluar dari Palestina dan mengatakan bahwa membela nasionalisme Palestina itu adalah kafir. Dan kemudian yang harus dilakukan adalah sesuatu yang sangat mustahil, yaitu khilafah. Itu dari luar seakan-akan benar. Oh, ini berjuang untuk khilafah ini, bukan hanya untuk orang Palestina, ini untuk umat Islam seluruh dunia ini mikirnya ini khilafah. Padahal di balik itu ada kepentingan Inggris ya untuk memecah belah barisan perjuangan kemerdekaan Palestina. Taqiyuddin Nabhani itu orang Palestina, tapi tidak pernah dalam hidupnya dia berjuang untuk Palestina, itu nggak pernah. Tuh. Dan itu sampai sekarang digunakan alat oleh negara-negara lain. Makanya Felix Yeo itu bilang apa? Nasionalisme itu tidak ada dalilnya. Nah, kalau nasionalisme akhir orang-orang Indonesia ini nggak punya nasionalisme, kemudian Indonesia ini hancur, padahal Indonesia ini negara mayoritas Muslim, yang akan diuntungkan siapa? Yang akan diuntungkan mesti negara-negara yang kafir. Kayak gitu. Jadi HTI, Salafi, Wahabi itu sebetulnya adalah agen-agen asing sebetulnya. Mereka sendiri entah dalam keadaan sadar atau tidak sadar itu terhadap persoalan ini. Tapi kita yang ada di, ya kita yang mengetahui informasi ini untuk punya kewajiban ya, untuk meluruskan pemahaman-pemahaman mereka itu agar supaya kembali kepada karakter Islam yang asli, Islam yang wasatiyah, Islam yang rahmatan lil alamin. Itu saja saya kira teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan kemudian kita bisa sampaikan kepada masyarakat kita ya, agar supaya apa namanya kita ini memperjuangkan Islam dan juga memperjuangkan negara tempat kita menjalankan agama ini, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Demikian saya kira kita sambung lagi pada hari Rabu yang akan datang, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.